atau berarti kurir. Disebut peningkatannya tuh mencapai 800% dari tahun 2019 ke tahun 2024. 我以前做的白领工作都比较枯燥，然后而且局限性非常大。 Gelar di pendidikan tinggi tuh lagi ngalamin devaluasi, lagi ngalamin kejatuhan. Kalau ngomongin soal tenaga kerja muda di Cina, sebelumnya kita kan udah pernah ngebahas tentang pengangguran anak muda di sana ya, yang mencapai rekor tertinggi. Itu kita bahas di akhir 2023 seinget gua. Dan di video itu gue sempat ngejelasin kalau anak-anak muda Cina mereka tuh pada milih nganggur aja daripada harus kerja kasar, daripada harus kerja di bidang pertanian atau konstruksi. Ya walaupun di bidang itu peluang kerjanya tuh lebih gede, tapi mereka nggak mau tuh. Tapi belakangan ini, terutama di tahun ini, 2 tahun kemudian, ternyata trennya mulai berubah nih. Mulai banyak anak muda Cina yang justru lebih milih jadi pekerja kerah biru daripada kerah putih. Lebih banyak yang milih kerjaan yang butuh skill dan tenaga daripada kerjaan kantoran. Jadi yang tadinya anak-anak muda ini nggak mau kerja kasar, sekarang malah lebih milih kerja kasar daripada kerja kantoran. Ini kenapa trennya bisa berubah gini ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Gen Z Cina lebih milih kerja kasar dibanding kantoran di Learning by Googling. Oke, mungkin selama ini kita taunya kerjaan kerah putih, kerjaan kantoran yang tugasnya tuh ngurus ini itu di depan komputer, itu tuh jauh lebih diminatin dan dihargain daripada kerjaan kerah biru. Soalnya kerjaan kerah putih gini tuh kan sering dikaitin sama pendidikan tinggi dan potensi pendapatan yang besar. Belum lagi kalau dapat kerjaan kantoran, kalau dapat kerjaan kerah putih, itu gengsi yang didapatkan juga tinggi kan? Iya dong, kalau kita berhasil kerja di perusahaan yang gajinya stabil dan butuh kualifikasi tinggi, pastinya orang-orang kan ngelihat kita tuh keren, ngelihat kita tuh hebat. Makanya akhirnya ketanam di mindset banyak orang, ngantor aja udah biar dapat banyak uang dan gengsi. Nah, di sisi lain, image kerja kasar tuh jelas beda dong, jelas nggak kayak gitu dong. Ya kan kalau kita kerja kasar kayak jadi tukang ledeng, jadi kurir, kuli, atau mekanik di bengkel gitu misalnya, itu kan mungkin orang-orang kan nganggapnya, hah? Kerjaan apaan tuh kayak gitu tuh? Makanya akhirnya selama ini tenaga kerja yang tersedia, khususnya di kalangan lulusan perguruan tinggi, mereka tuh lebih milih ngejar kerja korporat daripada kerja kasar. Tapi itu dulu. Soalnya belakangan ini pekerjaan yang kasar gini tuh justru makin diminatin loh sama anak-anak muda di dunia. Termasuk di mereka yang berpendidikan tinggi. Mereka juga pada minat tuh buat kerja kasar. Jadi mulai bergeser nih trennya nih. Mulai pada beralih ke pekerjaan kerah biru. Mulai pada beralih ke pekerjaan kasar. Over 400 million people in China have blue-collar jobs. And with high youth unemployment in a tough job market, some of the newest blue-collar workers are young graduates from China's universities. Kalau menurut survei yang dilakuin intelijen disebut, sekitar 32% responden Gen Z Cina tuh sekarang tuh justru berencana buat nyari kerja di sektor kerah biru. Nyari kerja di sektor yang selama ini dihindari banget kalau nggak terpaksa. Jadi bener-bener nih buat Cina sekarang, kalau menurut laporan yang dirilis sama Xiaopin, platform pencarian kerja yang gede banget di Cina, disebut kerjaan kerah biru ini peningkatan minatnya tuh kelihatan signifikan banget. Disebut dari tahun 2019 ke tahun 2024, jumlah anak muda berusia di bawah 25 tahun yang ngajuin lamaran ke pekerjaan sektor biru itu meningkat sampai 165%. Dan hal ini nunjukin kalau generasi muda di Cina, khususnya Gen Z, mereka tuh mulai pada ngelupain stigma-stigma yang jelek tentang pekerjaan kerah biru. Walaupun ya mayoritasnya masih berharap dapat kerja kantoran, tapi seenggaknya makin banyak orang yang sadar kalau kerja kasar, kerja yang butuh tenaga dan skill, itu juga tuh sama pentingnya kayak kerjaan yang butuh otak. Terus masih menurut Xiaopin, peningkatan pekerja muda kerah biru tertinggi tuh ada di bidang tenaga pengiriman dan logistik, atau berarti kurir. Disebut peningkatannya tuh mencapai 800% dari tahun 2019 ke tahun 2024. Dan banyak amat. Terus di posisi kedua disusul sama pekerjaan yang butuh skill. Kayak satpam, supir, ART, tukang ledeng, tukang listrik, mekanik, elektromagnetik, sampai penempal logam. Yang peningkatannya tuh nyampe 200% di periode yang sama. Sementara buat kerjaan yang lebih kasar, kayak di bidang konstruksi dan pertanian gitu, itu peminatnya masih tetap kurang tuh. Masih cenderung stagnan. Nah, dengan meningkatnya minat dan penerimaan anak-anak muda Cina terhadap pekerjaan kasar, jelas ini ngebikin angka pengangguran anak mudanya jadi turun dong. Kalau menurut data resmi pemerintah Cina yang dilansir dari Statista disebut, tingkat pengangguran anak muda Cina tuh sempat mencapai rekor tertingginya di pertengahan 2023.
di angka 21,3%. Nah, tapi kalau lu ingat, abis data itu keluar kan pemerintah Cina kan ngestop laporan penganggurannya ya selama beberapa bulan dengan alasan mau meninjau ulang metodologinya. Nah, setelah sekian lama nggak ngeluarin data pengangguran, data di bulan Juni 2024, setahun setelah rekor tertinggi tadi, angka pengangguran anak muda Cina ternyata turun drastis jadi 13,2%. Walaupun terus sempat naik lagi jadi 16,1% di bulan Desembernya. Dan ini walaupun alasan utama penurunannya itu karena ada penggantian metode hitung, tapi tetap aja gimana pun angka penganggurannya emang berkurang. Apalagi dengan makin meningkatnya minat ke pekerjaan kasar kayak sekarang ini kan. Tapi kenapa sekarang jadi pada mau kerja kasar? Nah, ini dari yang gue baca nih, ada 3 alasan utama yang ngebalikin tren minat kerja di Cina, khususnya di kerja kasar. Alasan pertama, pendapatan. Iya, jadi kalau menurut Daxo Consulting disebut, selama ini kesenjangan pendapatan antara kerah biru sama kerah putih itu tuh jauh banget. Penghasilan yang diterima sama kerah biru itu tuh bener-bener rendah banget waktu itu. Nah, karena duitnya nggak seberapa inilah, karena duitnya dikit inilah, makanya kerja kerah biru tuh jadi dipandang sebelah mata sama orang-orang. Orang-orang tuh jadi pada ngehindarin sektor itu. Tapi kan balik lagi, itu dulu. Sekarang dalam 1 dekade terakhir, kesenjangan pendapatan antara kerah biru sama kerah putih itu tuh terus berkurang, terus menyempit jaraknya. Disebut pendapatan rata-rata bulanan pekerja kerah biru tuh itu meningkat sebesar 126% dari tahun 2012 ke tahun 2023. Dari yang sebelumnya di angka 2.700 yuan itu meningkat jadi 6.000 yuan. Sedangkan kenaikan pendapatan kerah putih di periode yang sama tuh itu cuma 30%. Atau berarti kalau di tahun 2012 perbedaan gaji bulanan rata-rata kerah biru sama kerah putih itu sekitar 3.500 yuan, di tahun 2023 perbedaannya tuh menyempit jadi nggak nyampe 2.000 yuan. Ya, jatuhnya lumayan ngejar sih ya ini ya. Dan ternyata kalau menurut China Daily, pemerintah Cina tuh emang sengaja ningkatin gaji buat pekerja kerah biru. Supaya pembangunan ekonomi di sektor manufaktur dan jasa itu bisa berkembang dan jadi lebih berkualitas. Jadi anak-anak muda yang sebelumnya pada ogah jadi pekerja kasar, mereka jadi bisa mikir ulang tuh. Soalnya ya sekarang kan gajinya kan sepadan kan. Gajinya ya mirip-mirip kerja kantoran kan. Dan ini jadi opsi yang sangat layak dipertimbangkan loh. Soalnya ya biar nggak nganggur juga kan. Jago ya pemerintahnya ya. Mantap emang, Xi Jinping mantap. The income gap between blue-collar and white-collar workers has narrowed over the past decade. 10 years ago, white-collar workers earned on average 2.4 times more than blue-collar workers. That has dropped to 1.4. Terus alasan yang kedua adalah karena persaingan pekerjaan kerah putih makin susah. Jadi kalau menurut Think China sekarang ini dengan makin banyaknya orang yang mengenyam pendidikan tinggi, kualifikasi buat keterima kerja di perusahaan juga tuh ikutan tinggi. Makanya bisa dibilang zaman sekarang punya gelar doang tuh nggak cukup. Soalnya ya orang lain juga pada punya kok. Makanya sekarang tuh banyak pihak yang nyebut kalau gelar di pendidikan tinggi tuh lagi ngalamin devaluasi, lagi ngalamin kejatuhan. Ya gimana ya, nggak bisa disangkal juga kan kalau mayoritas orang yang pergi kuliah itu pasti mereka harapannya tuh pengen dapat gelar biar bisa dapat kerjaan yang bagus, biar bisa dapat kerjaan yang stabil. Dan zaman dulu harapan kayak gitu mungkin masih berpeluang besar buat jadi nyata ya, soalnya kompetitor kita kan nggak banyak. Tapi kalau sekarang kan beda nih. Kalau sekarang kan bisa dibilang sekedar gelar aja kan nggak ada artinya. Soalnya ya saingan kita di pasar kerja juga kan pasti pada punya gelar kan. Jadi ya itu gelar doang nggak cukup. Kalau gelar doang ya orang lain juga pada punya. Terus belum lagi kalau menurut Sky News dengan kemajuan teknologi AI, kebutuhan perusahaan akan manusia tuh jadi berkurang. Soalnya buat nganalisis data, bikin laporan segala macem itu kan udah bisa dihandle AI kan. Jadi ya saingan kita nih sekarang nih nggak cuma sesama manusia, tapi juga kecerdasan buatan. Mati gak tuh? Tapi ya dengan semua tantangan itu, lulusan perguruan tinggi mereka pastinya bakal tetap berharap bisa dapat kerjaan kantoran yang nyaman, yang stabil dibanding sama kerja kasar. Karena ya balik lagi, itu kan yang udah tertanam di mindset mereka kan. Kalau kerja kantoran itu lebih nyaman, lebih baik, lebih kaya dibanding kerja kasar. Dan karena itulah makanya angka pengangguran anak muda di Cina tuh jadi tinggi banget kan waktu itu. Soalnya ya anak-anak mudanya tuh banyak yang mikirnya gitu. Banyak mikirnya kalau nggak bisa kerja di perusahaan yang oke, ya mending nganggur aja. Mereka lebih milih nganggur daripada harus kerja kasar. Ya ini tentang ini buat detailnya lu bisa tonton di video gue yang ini ya. Mama marketing.
Nah, tapi balik lagi, itu dulu, minimal 2 tahun lalu. Sekarang, kalau menurut South China Morning Post, dengan banyaknya postingan di medsos yang menyuarakan buat kerja di sektor kerah biru, ditambah ada peningkatan pendapatan juga kan, akhirnya anak-anak muda Cina jadi makin yakin buat kerja di sektor ini. Buat kerja di sektor kerah biru. Buat kerja di pekerjaan kasar. Jadi mindset harus kerja kantoran tuh itu pelan-pelan mulai luntur tuh. 因为现在竞争压力非常大嘛，所以得要去面对生存这个问题，就是不能一直就是把心放得很高，然后不愿意去脚踏实地的去做。我觉得这样才是可耻的事情。 Sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga, kesehatan mental. Nah, iki anak muda banget nih, anak sekarang banget nih. Iya, jadi kalau menurut Business Insider, sekarang tuh banyak Gen Z yang lebih milih buat kerja santai sesuai passion walaupun gajinya dikit, daripada kerja korporat tapi stres. Bahkan nggak sedikit juga anak muda yang udah keterima kantoran tapi milih resign dan kerja sebagai barista atau kasir. Dengan alasan ya tadi, demi kesehatan mental. Jadi mereka bilang, dibanding kerja kantoran, pekerjaan kasar tidak memberiku banyak pikiran dan stres. Aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Jadi alasan ketiga tuh lebih ke preferensi cara kerjanya ya. Jadi daripada kerja kantoran 8 jam sehari belum termasuk lembur, mending kerja yang fleksibel aja. Daripada kerja yang harus pusing-pusing bikin laporan segala macem, mending kerja yang praktikal aja. Daripada kerja diomelin mulu sama atasan, mending langsung berhadapan sama customer aja. Ya pokoknya hal-hal yang kayak gitulah yang berkaitan sama kesehatan mental. Dan hal ini nggak ada salahnya ya kan semuanya kan pilihan masing-masing. Mau kerja apa juga kan yang penting kan nggak kriminal dan kitanya nyaman kan. 我以前做的白领工作都比较枯燥，然后而且局限性非常大，然后感觉有非常束缚我。我选择跟他们这群小伙一起做保洁呢，是因为我们都是同龄人，然后我们在一起做保洁的时候呢，也是非常开心的。 Nah, tapi walaupun di satu sisi peningkatan minat ke pekerjaan kerah biru ini adalah hal yang bagus, tapi di sisi lain ternyata ini ada efek sampingnya nih. Efek samping apa tuh? Kalau menurut Forbes, karena banyak lulusan perguruan tinggi yang nganggur dan akhirnya kerja di sektor kasar yang nggak butuh ijazah, jadinya anak-anak muda Cina sekarang mereka tuh mulai pada nganggep kalau mengenyam pendidikan tinggi tuh itu ternyata nggak penting-penting banget, udah nggak ada artinya lagi. Ya soalnya mereka ngelihatnya kan walaupun udah ngorbanin banyak hal, tapi ujung-ujungnya kan tetap nggak kepake tuh ijazahnya tuh kalau kerjanya di sektor kasar. Makanya akhirnya banyak yang mikir daripada mahal-mahal kuliah yang mending masuk ke sekolah kejuruan aja atau ikut pelatihan dan magang aja yang lebih murah daripada harus kuliah 4 tahun dan ngabisin banyak duit. Apalagi kalau menurut CBS News disebut rata-rata lulusan perguruan tinggi mereka tuh harus mulai kehidupan kerja mereka dengan utang sebesar 29.400 US dollar. Utang yang diambil buat bayar kuliah. Jadi daripada harus ngutang, mending nggak usah kuliah aja sekalian. Daripada harus ngejar kerjaan kerah putih yang nggak jelas peluangnya, mending langsung terjun ke kerah biru aja lewat pelatihan-pelatihan. Mikirnya sekarang jadi pada gitu tuh. Dan penurunan angka pendaftar kuliah ini dilaporin sama ADP Research yang nunjukin kalau di Cina di antara tahun 2019 sampai 2024 jumlah pendaftar kuliah sarjana tuh turun 3,6%. Dan pendaftar diploma itu turun 15,9%. Sedangkan di sisi lain, jumlah pendaftar kejuruan itu malah naik 4,6%. Jadi ya, tren kerah biru ini ternyata imbasnya malah ke sini ya, malah ke sektor pendidikannya. Karena setelah lulus kuliah ternyata tetap susah dapat kerja kan, atau nggak dapat kerjaan yang diharapkan, orang-orang tuh jadi pada nganggap kalau pendidikan tinggi tuh nggak sepenting dulu lagi. Dan ternyata tren meningkatnya Gen Z yang milih buat kerja kasar gini tuh itu nggak cuma terjadi di Cina ya. Di banyak negara lain juga sama, termasuk di Amerika, negara-negara Eropa, sama Australia. Atau contohnya ini deh, kalau menurut World Crunch, sebanyak 53% Gen Z di Polandia tuh percaya kalau pekerjaan fisik itu bisa menarik. Dan 10%-nya bahkan bilang kalau pekerjaan fisik tuh sangat menarik dan layak untuk dikejar. Jadi mereka tuh bener-bener yakin tuh pekerjaan di bidang ini tuh masih dibutuhin dan mungkin lebih dibutuhin di zaman sekarang. Ya soalnya tadi kan, kalau kerjaan yang butuh kemampuan otak itu kan udah banyak AI yang bisa nge-cover kan. Tapi kalau kerjaan kayak tukang benerin pipa air, tukang plester tembok, mekanik bengkel, itu kan masih harus dikerjain sama manusia kan. Makanya akhirnya menurut mereka kerjaan kerah biru gini itu bisa sangat menjanjikan buat masa depan.
dibanding kerjaan kerah putih, dibanding kerja kantoran. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Atau udah ada yang ikutan tren ini juga? Ada yang lebih milih buat kerja di sektor kerah biru? Silakan sharing di komen ya. 我觉得改变周围人看法，那只有一条路，那就是你坚持下去，并且你成功了，那周围人对你的看法就是都不一样了。认为虽然你是个大学生，但是你做这个保洁这个行业，但是你又能做得不错，做得很好，那周围人的质疑呢，慢慢就会变成理解，就会变成支持。 Oke, sekian lerme gue kali ini tentang kenapa Gen Z Cina lebih milih buat kerja kasar dibanding kerja kantoran. Dan faktor yang paling menarik menurut gue yang tadi sih, yang kerjaan kantoran tuh udah pelan-pelan bisa ke-cover sama AI. Ya ini emang bahaya sih, makanya kerah biru kan jadi diminatin kan gara-gara itu kan. Soalnya mereka lebih sulit buat di-cover sama AI kan. Wah. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.